Ya kawan, kita sudah tiba di rumpun bambu nih. Besar nih, nggak tahu nih umur berapa nih rumpun bambu, ada kali puluhan tahun kali ya, puluhan tahun ngerti lah. Kita mau ambil seresahan humus bambu, kita mau bikin JMS untuk membalancekan mikroorganisme dalam tanah. Jadi ini mikroorganisme ini kita kembangbiakan, nanti baru kita bocor ke dalam tanah. Kalau gitulah, kita mau bikin untuk campuran 200 liter air ya. Kita butuhkan tuh ya setengah kilo air, cukup ya. Jadi ini kawan nih, humus bambu, lihat nih ya. Karena dalam humus bambu itu tuh banyak jamur, ini mikroba lainnya nih yang berguna untuk membalancekan, menyeimbangkan mikroorganisme di dalam media tanam kita, di dalam tanah perkebunan nanti ya. Ini kayak IMO-nya KNF ya. Jadi kalau IMO kan pakai nasi ditaruh di sini. Ini jadi sendiri nih. Pakai ini, cuman ini dia daun-daun tumpuk-tumpuk. Jadi guys, ini hasil pengumpulan humus bambu. Kita nanti lanjut bagaimana cara pembuatan JMS. Guys, kita mau buat JMS guys. Ini gunanya JMS ini untuk menyeimbangkan mikroorganisme dalam tanah ya. Jadi bisa ngebantu untuk mengendalikan hama penyakit pada tanaman. Kita seimbangkan dulu tuh mikroorganisme dalam tanah itu. Ini bahan-bahannya guys. Ada humus bambu nih dari sekitar perakaran bambu yang kita udah ambil tadi. Ada garam krosok. Ada singkong, ini singkongnya setengah kilo, kita rebus sampai lunak. Nanti garam krosoknya setengah kilo. Ya, jadi nanti nih humusnya 1/4 kilo. Garam krosoknya ini setengah kilo, sama singkongnya udah kita rebus tadi setengah kilo sampai lunak ya. Kita akan bikin larutan JMS di dalam 1 tong ini nih. 200 liter, jadi bahan bakunya ini tadi semua ya. Jadi gimana caranya? Oke, terus guys, pertama-tama itu kita larutkan dulu garam krosok. Jadi kan 500 gram kan, setengah kilo kan garam krosok. Biar agak akurat, kita timbang dulu guys. Kebetulan ini ada timbangan ya. Garamnya setengah kilo kita larutkan dulu guys ya, larutkan dulu ya. Larut ini kita larutkan dulu di air. Kita aduk garamnya sampai larut ya semua di air. Oke guys, oke kawannya, nih air larutan garam krosok tadi belum larut semua, cuman ya minimal udah 80% lah ya larut. Ntar kita tuang ke situ, tapi juga dia sisanya bakalan larut. Dan selanjutnya kita mau buat ini apa namanya, singkong rebus, kita masukin ke sini.
Jadi ini cairannya kita butuh ininya ya. Sisa singkongan terakhir kita masukin semua ya ke kos kaki ini. Itu ini fungsinya kos kaki untuk nyaring ya gitu. Oke, masuk. Ini full singkong semua kita ikat. Nanti kita kejak-kejak begini ya, karena kita lanjut kejak-kejaknya kita mau buat humus bambunya. Dan humus bambu 1/4 kilo guys, kawan ya, kita timbang langsung 1/4 kilo deh. Bahan bagus gitu guys. Pas itu. Oke ya, 249 ya, 250 kilo 250 gram lah ya. Kita anggap. Baru kita bungkus begini lagi kawan. Ini bungkus begini, jatuhnya ini gunanya kain ini untuk nyaring juga sama kayak singkong ini tadi ya. Kita kehabisan kos kaki, jadi kita pakai gini aja lah. Karena fungsinya kan mirip-mirip lah ya. Ya, yang penting dia nggak keluar apa kotorannya. Oke, ini humus daunnya 1/4 kilo. Ini tadi garamnya 1/2 kilo udah kita larutin, belum larut semua, nanti kita masukin ke tong aja, saya bakalan larut sendiri. Dan ini tadi singkongnya 1/2 kilo yang direbus sudah kita masukin. Jadi kita campur aja kawan ya, kita campur garam. Garamnya kita campur, dan humus bambunya kita masukin ke 200 liter satu tangki biru ini. Jadi setelah masuk dia, kita gerung-gerungin, kita bidak-bidak deh singkongnya supaya keluar tuh sari-sarinya ya. Jadi ceritanya mikroba humus bambu ini, yang ada di dalam humus bambu ini di sini nih, akan kita perbanyak di dalam tong ini kawan. Gimana cara perbanyaknya? Begini, dikasih makan karbohidrat, karena karbohidrat ini kan bakalan diubah jadi glukosa kan nanti ya. Itulah makanannya mikroba humus bambu ini, itu berbagai macam jenis mikroba nanti ya, yang bisa membantu untuk menyeimbangkan mikroorganisme di lahan pertanian kita. Jadi penyakit tanaman tuh nggak datang gitu ya, kawan. Sebetulnya sih kita belum ada pengalaman ya bikin kayak gini, cuman influencer pertanian yang lain banyak tuh. Ini kan metode jadom lah ceritanya. Udah banyak yang mengaplikasikan kayak ginian di lahannya, itu sehat guys, sehat kawan. Dia nggak ada penyakit tuh di lahannya tuh, nggak ada penyakit tanaman di lahannya. Sementara di lahan kita penyakit ada semua, patek ada, fusarium ada. Ya kira-kiranya udah cukup diremas-remas ya, kita taruh dan kita remas juga ini humus bambunya biar keluar dia. Ini setelah remas dia keluar dia kawan tuh, jadi keruh airnya teman.
Ya. Oke kawan, jadi inilah proses pembuatan GMS ya, dan mikroorganisme solution. Mana yang udah jadi? Ya, kita ada contoh yang udah jadi nih. Kita buatnya di hari, karena hari Rabu ya, hari Kamis ya. Dia tutup kemarin hari Selasa sore. Ya jadi ini proses GMS udah jadi, prosesnya udah selesai. Kita ntar tinggal tunggu 3 hari 72 jam ya. Ntar mikrobanya mengembang, dia banyak. Hasilnya kayak gini kira-kira nih. Ini kita udah bikin di hari Selasa kemarin ya, Selasa sore. Pada hari Kamis. Tuh dia kawan. Ini banyak bui-bui kan. Ini pertanda nih mikrobanya dia berkembang biak gitu. Berkembang biak setelah dia dapat masukan glukosa kan. Ini rasa daunnya ini jenis bambuin. Nah, terus apa namanya, singkongnya di bawah kawan. Nanti kita mau aplikasikan ke lahan nih sore. Ini kita tunggu 72 jam mendatang lah, habis itu kita aplikasikan. Oke kawan, jadi sekianlah ocehan kita hari ini tentang membuat GMS, sang penyeimbang mikroorganisme di dalam lahan kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you kawan.